saya Bilin Sulistiawati dari Klinik Aktif Murni Mediska Balikpapan. Nah, kali ini Ibu sudah 3 hari ya dirawat di klinis ini. Nah, saatnya untuk pulang dan mukanya juga sudah agak kering-kering. Nah, sekarang ini saya akan melakukan ganti balutan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baik. Selanjutnya yaitu kita mempersiapkan alat. Permisi Ibu, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu. Silahkan. Nah, jadi adapun alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama kantong plastik untuk menempatkan apabila ada cairan-cairan yang keluar dari luka ibu atau pasien. Selanjutnya bengkok, kom berisi kapas alkohol, dan ada bengkok lagi berisikan dengan kapas betadine. Selanjutnya yaitu ada bak instrumen yang berisikan 2 pinset chirurgis dan anatomis, gunting perban, dan ada perlak. Selanjutnya yaitu saya mempersiapkan plastiknya, bengkoknya. Selanjutnya, permisi ya Bu, saya menutup sampiran. Setelah itu perlak, permisi Bu. Permisi Bu, saya mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya mencuci tangan, saya memakai handscoon, lalu mengambil pinset chirurgis dan anatomis. Ambil kapas alkohol, lalu kita beri di sela-sela pinggir-pinggirnya plaster agar mudah untuk dibuka dan tidak menyakiti pasien. Kita buang di bengkok. Nah, jika sudah, permisi ya Ibu, kita buka plasternya. Jadi teknik membukanya seperti ini, lalu memutar, buang di bengkok. Jika sudah, kita ambil kasa yang berisikan betadine. Kita sapukan di lukanya pasien. Sudah, buang di bengkok. Selanjutnya kita ambil lagi kapas baru. Untuk menutupi luka pasien. Baik, sudah selesai. Selanjutnya saya membereskan alat. Bereskan pasien. Permisi Bu. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih. Penyembuhan pada lukanya. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Kalau Mas bersedia, silahkan letakkan di sini ya Mas. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan alat dulu ya. Alat-alatnya yaitu ada di dalam bak instrumen terdiri atas pinset anatomis dan chirurgis, terus ada gunting perban, ada juga sepasang handscoon, lalu ada perban dan ada plaster, terus ada kom berisi kasa steril dan larutan H2O2, ada larutan NaCl, ada betadine dan salep betadine, ada bengkok, ada kasa, dan perlak. Selanjutnya kita mendekatkan alat kepada pasien. Jangan
lupa menutup sampingan. Taruh bengkok di dekat pasien, lalu memasang perlak. Selanjutnya kita mencuci tangan 5 langkah. Selanjutnya kita mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Bagaimana mas? Ini seperti ini ya. Mas jangan menyentuh lukanya ya, takutnya nanti di tangannya mas tuh ada bakteri atau apa yang masuk ke dalam luka. Nah itu juga bisa membuatkan infeksi nanti pada luka mas ya. Nah selanjutnya kita memakai handscoon. Memakai handscoon steril guys. Selanjutnya kita memakai handscoon. Selanjutnya kita membersihkan luka, daerah pinggir luka dengan menggunakan larutan NaCl. Saat ini dalam keadaan steril ya. Ini pasta yang dilaruti larutan NaCl. Sebelum kita olesi pada bagian luka untuk membersihkan luka, kita peras terlebih dahulu. Seperti ini. Selanjutnya kita lipat agar benang-benangnya tidak keluar atau tidak mengenai luka. Selanjutnya kita bersihkan daerah pinggirnya sekali dan sebelahnya, lalu taruh di bengkok. Selanjutnya kita bersihkan lagi dengan larutan H2O2. Kita teteskan saja langsung airnya H2O2. Selanjutnya luka tadi kita olesi dengan betadine atau salep. Nah, di sini saya menggunakan betadine. Lalu kita tutup dengan menggunakan kasa steril. Dan jangan lupa menggunakan perban. Setelah kita melakukan perawatan luka baru, selanjutnya kita merapikan alat. Alat-alat yang sudah digunakan atau bahan-bahan yang sudah digunakan bisa ditaruh di dalam bengkok ya teman-teman. Selanjutnya kita rendam ini handscoon di dalam larutan klorin. Terus kita dibuka handscoon. Selanjutnya kita merapikan pasien. Selanjutnya sudah kita merapikan pasien, merapikan alat, kita lakukan pendokumentasian kepada pasien. Bagaimana mas dengan lukanya? Apakah tadi ada merasa sakit atau tidak? Nah, jika nanti ada jika lukanya nanti sudah ada membaik,
Mas bisa buka perbannya aja langsung kalau misalnya bisa. Kalau enggak silahkan datang ke saya. Terus misalnya lukanya tambah parah, silahkan datang ke saya juga ya, nanti saya akan berikan obat. Nanti saya akan berikan obat. Nah, cukup sekian, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Ria Irma Sapitri dari Klinik Akademik Bidanan Bor Remedis Balikpapan. Nah, di sini saya akan melakukan ganti balutan luka ya Bu, mengingat luka Ibu sudah 2 hari dan harus diganti. Jadi tujuannya adalah kita memastikan agar tidak ada infeksi di luka Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Kalau Ibu bersedia, Ibu tanda tangan di sini dulu ya Bu. Ya, kalau sudah tanda tangan, saya persiapkan alat dulu ya Bu. Nah, adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah ada kom berisi betadin dan kapas berisi betadin. Kemudian ada NaCl, ada bengkok, ada plastik untuk apabila terjadi pengeluaran cairan, ada plester, ada betadin, kemudian kom berisi bak instrumen berisi 2 buah pinset chirurgis dan anatomi, kemudian ada gunting perban. Nah, setelah menyiapkan alat-alat, kemudian kita menutup sampiran. Setelah menutup sampiran, kemudian kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita gunakan handscoon. Setelah itu kita lihat lukanya ibunya. Ibu, ini saya mau mengganti balutannya ya Bu. Pertama, kita ambil perlak. Setelah itu kita letakkan di bawah tangan ibu seperti ini agar cairan tidak kemana-mana. Setelah itu kita letakkan bengkok di sampingnya seperti ini. Setelah itu kita ambil kapas alkohol atau NaCl untuk mempermudah kita untuk membuka plester. Seperti ini. Sekali saja, kemudian kita balik seperti ini, kemudian kita buang di bengkok. Setelah itu kita gunting perban seperti ini. Permisi ya Bu. Nah, setelah itu kita ambil pinset, kemudian kita ambil lagi kapas seperti ini. Kita buang di bengkok. Setelah itu kita buka plester. Sakit Bu? Tidak ya Bu? Dengan cara memutar seperti ini. Setelah itu kita buang ke bengkok. Nah, setelah itu kita tekan-tekan. Sakit Bu? Enggak. Untuk mengeluarkan cairan yang ada di luka. Oke, setelah cairan semuanya keluar, kemudian kita bisa membersihkan dengan kapas alkohol atau kapas betadin seperti ini. Kemudian kita balik lagi seperti ini, kemudian kita buang di bengkok. Setelah itu kita gunakan kapas atau perban untuk menutup luka kembali seperti ini.
seperti ini. Setelah itu kita gunakan kasa. Misi ya Bu. Oke. Sudah selesai. Kita sudah selesai mengganti balutan kepada pasien. Nah, tadi ketika kita membersihkan luka, kita mengganti handscoon terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita ambil waskom, kemudian kita buka handscoon di waskom, kemudian kita cuci seperti ini agar cairan-cairan yang ada di handscoon terbuang. Setelah itu kita buka handscoon dan mencuci tangan. Setelah itu kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih. Seperti ini. Setelah itu kita ambil kapas alkohol atau NaCl untuk mempermudah kita untuk membuka plester. Seperti ini, kali saja, kemudian kita balik seperti ini, kemudian kita buang di bengkok. Setelah itu kita gunting perban seperti ini. Permisi ya Bu. Nah, setelah itu kita ambil pinset, kemudian kita ambil lagi kapas seperti ini, kita buang di bengkok. Setelah itu kita buka plester. Sakit Bu? Tidak ya Bu? Dengan cara memutar seperti ini. Setelah itu kita buang ke bengkok. Nah, setelah itu kita tekan-tekan. Sakit Bu? Enggak. Untuk mengeluarkan cairan yang ada di luka. Oke, setelah cairan semuanya keluar, kemudian kita bisa membersihkan dengan kapas alkohol atau kapas betadine. Seperti ini. Kemudian kita balik lagi seperti ini. Kemudian kita buang di bengkok. Setelah itu kita gunakan kapas atau perban untuk menutup luka kembali. Seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita gunakan kasa. Misi ya Bu. Oke. Sudah selesai. Kita sudah selesai mengganti balutan kepada pasien. Permisi Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Bidan Tia Amalia yang bertugas pada siang hari ini. Baik Ibu, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan ganti balutan. Karena melihat hasil pemeriksaan luka juga luka menuju hari kedua dan melihat kondisi perban sudah terlihat basah. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, silahkan tanda tangan di lembaran sini Ibu. Baik, karena Ibu bersedia, izinkan saya untuk mempersiapkan alat ya Ibu. Adapun alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bak instrumen beserta tutup yang berisikan kasa steril, pinset anatomis dan pinset chirurgis, gunting perban,
handscoon bersih, dan ada handscoon steril. Ada kasak penekan atau depers. Selanjutnya ada perlak, bengkok, kom berisikan cairan NaCl, kom berisikan betadine, dan ada pembalut, plester, betadine, alkohol 70%, NaCl 0,9%, dan yang terakhir ada waskom berisikan larutan klorin. Saya dekatkan dulu alatnya ya. Selanjutnya saya menutup sampiran. Baik. Selanjutnya Bu, apakah posisinya sudah nyaman Bu? Baik. Selanjutnya, mohon maaf Ibu untuk tidak menyentuh lukanya ya. Selanjutnya saya memasang perlak. Permisi ya Ibu. Izinkan saya untuk cuci tangan ya Bu. Baik, selanjutnya kita membuka balutan. Permisi ya Ibu. Baik, selanjutnya makanannya agak rumit dilepas. Kita menggunakan cairan NaCl. Satu alat. Permisi Ibu. Baik, selanjutnya saya melakukan observasi. Tidak ada nanah. Baik, tidak perlu lagi ada jahitan selanjutnya. Selanjutnya saya ganti handscoon dulu ya.
Baik, tadi tidak terdapat nanahnya, tapi kita periksa lagi karena di sini terlihat ada cairan. Kita menggunakan kapas penekan. Kita tekan, tidak ada nanah, hanya ada cairan biasa. Baik, selanjutnya kita membersihkan luka dengan cairan yang dimasukkan ya. Dengan satu isapan berbeda sisi, selanjutnya kita keringkan. Dan berbeda sisi juga. Lalu kita berikan betadine sebagai obat antiseptik. Tadi lalu kita tutup luka. Baik, selanjutnya kita plester. Kita tutup ya. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya untuk perhatikan alat ya Ibu. Fungsi ya Ibu. Selanjutnya izinkan saya untuk cuci tangan Ibu. Ibu, selanjutnya kita lakukan pendokumentasiannya. Telah
dilakukan sertifikat balikan pada minyak ini pada hari Kamis 21 Mei 2020 jam 1 siang, di mana kondisi luka membaik, tidak ada tanda-tanda infeksi, kemerahan, dan nanah hanya sedikit. Berair, kemudian tidak bengkak ya, tidak bengkak dan tidak merah. Penata laksanaan tetap dilakukannya, yaitu perawatan luka akan dilaksanakan esok hari dan atau jika kondisi korban dalam keadaan sudah basah. Sampai sini jelas ya, Ibu. Terima kasih. Permisi Pak, saya atur posisinya dulu ya. Serta saya pasang perlak. Kemudian ambil bengkok, taruh di samping pasien. Pas alkohol, lalu oleskan di bagian plasternya. Setelah itu kita buang, bisa ke bengkok, bisa ke plastiknya. Lalu kita lepas. Teknik menggulung. Ini baru kita buang. Kemudian kita lihat lukanya. Lalu kita bersihkan menggunakan larutan NaCl. Jangan menggunakan alkohol, bisa menyebabkan perih pada luka. Kemudian kita lihat lukanya. Kemudian ternyata ada cairan. Kita lakukan penekanan menggunakan kasa diper. Menggunakan kasa diper atau kasa penekan untuk melihat cairan itu cairan apa. Setelah itu kita lihat lagi cairannya nanah atau cairan biasa. Setelah itu kita tekan, kemudian kita bersihkan menggunakan NaCl lagi. Sekali saja membersihkannya, lalu buang ke bengkok. Kemudian setelah kita berikan larutan NaCl, kita berikan lagi kapas betadin. Sekali saja, lalu buang ke bengkok. Kemudian kita sudah lihat lukanya bagus. Kemudian hanya sedikit mengeluarkan cairan, tapi tidak berbau dan tidak terdapat infeksi. Kemudian kita berikan salep betadin. Jika diperlukan, kita berikan. Kemudian kita tutup dengan kasa steril. Lalu kita tutup dengan perban.
Setelah itu kita beri plester. Setelah membereskan alat, lalu kita lepas handscoon terbalik dan rendam di waskom yang berisi larutan klorin. Kita melakukan pendokumentasian. Telah dilakukan perawatan luka kepada Tuan Deva pada pukul 14.57 di klinik Borneo Medistra Balikpapan. Kondisi lukanya tidak ada terjadi infeksi dan dalam keadaan baik. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nur Fadila yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Aktif Borneo Medistra Balikpapan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan perawatan luka yaitu ganti balutan karena lukanya sudah masuk hari kedua ya Pak. Nah, jadi kondisi perbannya sedikit basah. Nah, tujuannya untuk menjaga kebersihan, mencegah terjadinya infeksi pada luka Bapak, dan pencegahan penyebaran mikroorganisme. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Jika Bapak bersedia, silakan bertanda tangan di surat persetujuan. Baik Bapak, langsung saja kita mulai tindakannya ya Pak. Pertama, menutup sampiran. Permisi Bapak, saya posisikan tangannya seperti ini ya. Sekaligus saya akan memasang perlaknya. Ambil kantung 1 kali pakai, buat lipatan di atasnya. Letakkan kantung dalam jangkauan sambil mendekatkan bak instrumen agar mudah dijangkau. Sebelumnya saya izin cuci tangan sebentar ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah posisinya sudah nyaman? Posisikan pasien senyaman mungkin. Baik, kita langsung saja memulai tindakannya ya Pak. Gunakan handscoon bersih 1 kali pakai untuk memulai tindakan. Gunting balutan agar bisa terbuka dengan secara cepat dan masukkan balutan kotor ke dalam bengkok. Lalu, letakkan pinset di atas tutup bak instrumen. Kemudian, lepaskan plester dengan menggunakan pinset. Jika sulit, maka gunakan kapas alkohol, atau jika tidak ada, bisa menggunakan larutan NaCl. Observasi karakter dan drainase luka, apakah ada cairan atau nanah, atau kemerahan atau bengkak. Ternyata di lukanya terdapat cairannya Pak. Kita cek dulu cairannya. Cairan biasa atau nanah dengan menggunakan kasa penekan. Ternyata hanya cairan biasa saja, tidak ada tanda-tanda infeksi dan bernanah. Lepaskan sarung tangan bersih dan gunakan handscoon steril.
Kemudian kita bersihkan lagi lukanya dengan menggunakan larutan NaCl. Seperti biasa, kita ambil dengan pinset dan digulung. Usap 1 kali di sisi kasa yang berbeda. Lalu, berikan salep betadine. Ini tergantung apabila dipesankan atau tidak. Tutup luka dengan kasa steril dan amankan dengan balutan. Gunakan plester di atas balutan. Kemudian, rapikan alat dan rapikan pasien. Lepaskan sarung tangan dan letakkan di larutan klorin. Permisi, saya izin cuci tangan sebentar ya. Baik Bapak, perawatan ganti perbannya sudah selesai. Apakah pada saat penanganan ada rasa nyeri atau rasa tidak nyaman? Baik, insya Allah untuk beberapa hari ke depan saya akan melakukan perawatan luka lagi Bapak. Apabila perban dan rasanya basah segera diganti ya Pak. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu.